Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita tes dulu ini kiriman atas nama Awi di Depok ya. Ini adalah lampu depan Yamaha X-Rite Old, Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu LED Osram New Gen ya. Ini masih 7935 ya, karena di Tokopedia saya belum ubah ya ke pilihan 7955 ya, kecuali kalau yang 7935 nya habis saya otomatis kirim yang 7955 ya. Dia 7955 yang terbaru, yang titiknya dia ada 12 ya. Kalau yang ini kan 7935 itu dia titiknya 8 ya. Ini yang lama, ini lebih murah sih. Kalau 7955 lebih mahal dikit lah ya, sekitar 10% lah ya naiknya, 10 atau 15% tergantung tokonya sih. Oke, kita tes dulu kirimannya sebelum di pick up ya sama kurirnya. Lanjut, ini adalah kemasannya, kemasan yang 79355 ACDC, jadi ini bisa langsung dicolok di motor. Pastikan kalau beli Osram yang C nya ini ada ujungnya ya, ada stop kontak sama plus minusnya ini ya, jadi ini bisa langsung dicolok di motor. Tapi kami tetap sarankan dijadikan DC dulu motornya, supaya nanti hasil cahayanya itu dia nggak redup, nggak kedip-kedip gitu ya. Warnanya putih, Kelvinnya 6000 ya. Kalau yang 7955 6500, ini 6000. 6500 tuh sama kayak punyanya Philip ya, kalau nggak salah tuh Philip M5. Lanjut, kemasannya seperti ini, model blister. Nah, ini bagian sininya ada stiker SN ya, atau serial number. Oke, gini aja. Untuk titik lampu depannya pakai CAF 950 yang sudah dirakit dengan saklar ya. Ini saklarnya pakai CR7 ya, karena di Tokopedia-nya dia ordernya yang ada tambahan saklar, jadi kita rakitkan dengan yang ada tambahan saklarnya. Ini nomor antriannya. Kemudian reflektornya pakai Win, sini ada logo Win. Oke, kita pindahin dulu kardusnya biar nggak terlalu sedikit. Nah, di sini logo Winnya ya. Kalau yang Geronimo itu dia nggak ada logo Winnya, tapi dia ada lingkarannya aja, karena Geronimo sama Win itu dia saudaraan ya, pemiliknya ya, Pak, ownernya gitu ya. Dia lebih murah dikit, tapi jarang ditemuin sekarang yang Geronimo. Yang banyak itu Win sama Narita, cuman saya udah nggak jual Narita. Bukan nggak jual sih, stoknya udah nggak punya ya. Narita dia lebih tipis, lebih ringkih gitu ya. Narita nih kalau diginin dia bunyi nih, dan kalau mikanya digoyang-goyangin dia ikut goyang ya. Karena kalau yang Narita dia nggak ada ininya nih, nggak ada apa namanya, lem di dalamnya, dia nggak di lem. Memang mungkin Narita bertujuan untuk modif-modifan gitu ya, jadi gampang dibuka mikanya. Oke, di sini ada logo identifikasi, ini logo toko saya ya. Jadi ini bukan stiker garansi, tapi cuman identifikasi aja, bukan garansi, karena reflektornya nggak ada garansi ya. Lanjut ke bagian belakang, ini nanti diganti saja sama yang lama yang bentuknya melengkung ya. Ini yang bawaan dari Win seperti ini. Kalau Narita justru nggak pakai ginian ya. Kalau yang original Koito itu dia bentuknya melengkung kayak huruf U. Nggak tahu nih kenapa Win ininya sekarang jadi pendek seperti ini ya. Jangan dicabut ya, maksudnya jangan sampai nggak pakai ginian ya. Lanjut, untuk kabel fitting cave-nya ini sudah dipasang di sini, sudah saya tambahin kabel tis pula. Dan karetnya ini karet besar ya, cave ini ya, 950 601 dia sama aja. 650 601 950 dia sama tuh, karetnya karet besar. Nah, karena ini ada penambahan saklar, jadi kabelnya saya panjangin ya, supaya nanti ini bisa dipasang di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Pastikan ketika beli saklar seperti ini kan saklar umum ya, saklar biasa, saklar generik yang banyak sekali dijual di toko-toko, bengkel-bengkel gitu ya. Sebelum dipasang di setang ya, itu diklik-klik dulu ya. Kalau dapat yang kurang bagus, biasanya kan ini udah dirakit nih ya. Kalau dapat yang kurang bagus, nanti ketika diklik on, ini nggak nyala lampunya ya, tapi ya nyala sih, cuman kayak tersendat gitu ya. Di sini kayak ada yang nyangkut gitu di bagian tengahnya gini ya. Tapi sekarang udah jarang sih ya, sekarang aman, lancar ya. Apalagi ini udah ada mereknya ya, CR7.
Dulu tuh sering banget itu dari satu pak gitu, satu pak kalau nggak salah isi 20 apa berapa gitu, saya lupa. Itu pasti ada aja yang cacat ya, BS gitu ya, dapat 2 atau dapat 3. Itu biasanya harus dibersihin dulu nih dalamnya. Kalau nggak bisa dibersihin ya udah mau nggak mau dibuang ya. Oke, lanjut. Nah, kalau nggak pakai saklar, dia dari kabel ini sampai sini udah berhenti gitu ya, karena kan nggak ada tambahan saklar. Nah, kalau pakai saklar seperti ini ada tambahan kabel ya. Ini saya menggunakan kabel bintik ya, bilangnya kabel bintik otomotif lah. Banyak kok dijual di Shopee gitu, di Tokopedia itu bilangnya kabel bintik. Ini saya pakai ukuran 0,5. Kemudian saya tambahin sikring ya. Ini sikringnya pakai 10 ampere, dimensinya 6x30 atau sikring botol sedang. Rumah sikringnya juga pakai rumah sikring botol ya. Ini banyak kok dijual di toko-toko, bengkel-bengkel gitu ya. Mungkin kalau di bengkel-bengkel gitu atau toko-toko ini mungkin harganya bisa 5.000 atau 10.000 ya, udah termasuk sikringnya. Oke, lanjut. Ini sambungan-sambungan kabelnya saya menggunakan solder ya, jadi bukan di pelintir doang tapi di solder. Kemudian di solderan sambungannya itu saya tambahin head shrink ya, yang bisa bisa mengkerut gitu ya kalau dipanasin gitu ya. Jadi pelapis kabel gitu, pelapis sambungan kabel. Oke, dan terakhir ini saya berikan spiral band atau perapih kabel supaya terlihat lebih rapi ya, nggak begitu berantakan ya. Lanjut. Untuk lampunya sendiri bentuknya seperti ini, beda sama yang 7955. Dia bagian kepala atasnya itu, di bagian tengahnya dia ada tanduknya lagi ya. Kalau ini kan dia tanduknya kupingnya kiri dan kanan ya. Kalau yang 7955 ada tambahan tanduk di bagian tengahnya itu. Dan yang paling membedakan adalah titiknya ya. Titiknya itu bukan 4 lagi ya. Kalau yang 7955 itu titiknya 6 ya, kiri 6 kanan 6. Kalau ini kan kanan 4 kiri 4. Dan metode penyalaannya tetap sama. Kalau lampu jauh nanti nyala yang atas bawah, kalau lampu dekat nyala yang atas saja, yang bawah mati. Oke, di bagian dalamnya sama sih ya, ada kumparan di bagian atas, cuman karakternya Osram kumparannya dia dilapis lagi, dan kapasitornya atau elko nya ada di bagian bawah warna kuning ya, tetap warna kuning sih 7955 juga. Oke, langsung kita tes aja ya. Nyalain dulu adaptornya. Nah, ini nanti dari motor bentuknya seperti ini, dengan anggapan motornya sudah DC ya. Kalau belum DC silakan ikuti tutorial yang saya berikan di kardusnya ya. Itu ada kertasnya, nah itu ada link YouTube-nya gitu ya. Ada beberapa, ada 3 atau 4 link gitu ya. Nah, ini nanti dari motor bentuknya seperti ini, kita colok ya. Nah, pastikan ketika sudah dicolok gitu ya, itu jangan dipasang dulu ininya saklarnya, tapi dikelak-kelak dulu ya. Dia dikhawatirkan di bagian soket melnya itu yang di motor itu, yang ini bagian sini ada yang salah atau gimana ya. Dan pastikan jauh dekatnya tetap bekerja ya. Ketika ini diklik on ya, ini saklarnya jauh dekatnya maksudnya itu bekerja. Kecuali ini diklik off, dia saklar on off nya saklar jauh dekatnya dia nggak bekerja. Kalau ini di on, saklar jauh dekatnya dia bekerja. Oke, sekarang kita tes perbedaan jauh dekatnya. Lanjut. Nah, ini untuk memaksimalkan cahaya saya matiin dulu lampunya ya. Ini untuk lampu jauh, ini untuk lampu jauh dia agak tinggi, ini lampu dekat dia agak turun. Jauh dekat, jauh dekat ya, seperti ini teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menggunakan JNE ya.